Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teori tentang penggunaan dan gratifikasi. Pada masa awal media massa atau era koran dengan harga murah, radio, dan film bisu, teori masyarakat atau society teori ide bahwa rata-rata orang merupakan korban yang tanpa harapan dari media massa yang sangat kuat mendefinisikan hubungan antara audiens dan media yang mereka konsumsi. Pernyataan ini diremehkan sebagian besar karena ilmu pengetahuan sosial dan observasi sederhana tidak dapat mengonfirmasi gagasan mengenai kekuatan media dan pesan media. Maksudnya di sini adalah tidak hanya karena kebanyakan orang tidak secara langsung dipengaruhi dengan cara yang sama. Pada suatu waktu, teori masyarakat massa digantikan oleh yang kita sebut sebagai teori efek terbatas atau limited effect. Konsepsi pengaruh media yang memandangnya sebagai sesuatu hal yang terminimalkan atau terbatas oleh aspek-aspek lain terhadap kehidupan sosial dan pribadi audiens. Dua pendekatan terhadap orientasi efek terbatas telah diidentifikasikan. Pertama, perspektif perbedaan individual atau individual difference. Perspektif melihat bahwa kekuatan media dibentuk oleh faktor pribadi seperti inteligensia dan konsep diri. Contohnya di sini adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang lebih merasa aman akan lebih mampu untuk menolak pengaruh media. Kedua, pendekatan efek terbatas, yaitu model kategori sosial atau sosial kategoris model. Memandang kekuatan media terbatas oleh asosiasi anggota audiens dan afiliasi kelompok. Contohnya di sini adalah kaum Republik cenderung untuk menghabiskan waktu dengan kaum Republik lainnya yang membantu mereka menginterpretasikan pesan-pesan media secara konsisten, yaitu sisi kaum Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, sementara menjamin media beberapa efek, teori memberikan audiens lebih bahwa kredibilitas dan meyakinkan bahwa orang-orang yang secara aktif mencari media yang spesifik untuk membentuk gratifikasi tertentu atau hasil. Para ahli teori dalam penggunaan dan gratifikasi memandang orang-orang sebagai pihak yang aktif karena mereka mampu meneliti dan mengevaluasi beragam tipe media untuk meraih tujuan komunikasi. Seperti yang kita lihat tadi di pembukaan, Rian tidak hanya mengidentifikasikan dengan media spesifik yang ia ingin pertimbangkan, yang ia ingin bisa dan akan lakukan untuk masing-masing pilihan dan nilai pribadi akan penggunaannya. Asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Teori penggunaan dan gratifikasi menyediakan kerangka untuk memahami kapan dan bagaimana individu sebagai konsumen media menjadi lebih banyak dan kurang aktif, dan konsekuensi pelibatan yang meningkat dan menurun. Banyak asumsi UGT jelas dinyatakan oleh penemu pendekatan ini, atau Katz, Blumler, dan Gurevich 1974. Mereka meyakini bahwa ada 5 asumsi UGT sebagai berikut. 1. Audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. 2. Inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan. 3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. 4. Orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat, dan inovatif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya.
pemberian penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Asumsi pertama, mengenai audiens aktif dan penggunaan media untuk berfokus pada tujuan. Cukup mengacu secara langsung, para anggota individual dapat membawa tingkat perbedaan aktivitas terhadap penggunaan media. Anggota audiens juga dikendalikan untuk meraih tujuan melalui media. Maksudnya di sini adalah audiens juga dikendalikan untuk meraih tujuan melalui media itu tersebut. Pada bagian awal bab ini, kita melihat Rian memilih antara dua media yang berkompetisi, televisi dan film. Kita semua memiliki konten favorit dalam medium yang ada dan kita semua memiliki alasan untuk menyeleksi medium tertentu. Contohnya adalah kebanyakan dari kita suka film cerita cinta daripada film sejarah perang. Beberapa dari kita ingin dihibur pada akhir hari yang panjang daripada dididik mengenal kejadian sejarah atau diversi. Kebutuhan yang dipenuhi oleh media kognitif adalah mendapatkan informasi. Afeksi atau roman adalah emosional, menyenangkan, atau pengalaman keindahan. Integrasi pribadi adalah meningkatkan kredibilitas, kepercayaan diri, dan status. Integrasi sosial adalah meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan seterusnya. Pelepasan ketegangan adalah pelarian dan diversi. Asumsi kedua, teori penggunaan dan gratifikasi menghubungkan pemenuhan kebutuhan dengan pilihan medium yang spesifik, yang bergantung pada anggota audiens, karena orang-orang adalah agen aktif. Mereka akan mengambil inisiatif. Contohnya di sini adalah kita memilih acara seperti How I Met Your Mother. Ketika kita ingin tertawa dan CNN Newsroom ketika kita ingin diinformasikan, namun tidak ada seorang pun yang memutuskan keinginan kita dari medium yang ada atau potongan konten tertentu. Kita mungkin memilih CNN karena kita ingin terhibur oleh pembawa berita. Implikasinya di sini adalah anggota audiens memiliki asumsi ketiga bahwa media berkompetisi dengan sumber-sumber lain untuk pemuasan kebutuhan, berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruang kedap udara. Keduanya adalah bagian dari masyarakat yang luas dan hubungan antara media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat itu. Contohnya di sini seperti pergi menonton bersama cenderung menggunakan media seperti menyewa video dan menontonnya di rumah. Asumsi keempat, UGT berhubungan dengan masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumen media. Maksudnya di sini adalah untuk berargumentasi bahwa orang-orang cukup sadar akan gambaran yang akurat kepada peneliti yang digunakan untuk meyakinkan kepercayaan dalam diri audiens yang aktif, juga secara penuh menyadari aktivitas tersebut. Asumsi kelima juga kurang memusatkan mengenai audiens karena lebih pada pihak peneliti. Asumsi ini menyatakan bahwa peneliti harus menahan penetapan penilaian yang berhubungan dengan kebutuhan untuk materi atau audiens tertentu. Ahli dari teori ini berpendapat bahwa karena anggota individu dari audiens yang memutuskan untuk menggunakan materi tertentu untuk tujuan tertentu, nilai materi media dapat diukur hanya oleh audiens. Contohnya di sini adalah di sini kita mengilustrasikan pengaruh dalam paradigma efek terbatas. Tidak ada bukti nyata dari efek yang skalanya besar
ditakuti oleh beberapa kritikan, lebih mudah mengasumsi bahwa menonton iklan produk-produk tersebut. Tahapan penelitian penggunaan dan gratifikasi. Tahap pertama pada penelitian penggunaan dan gratifikasi atau sebelum pembentukan teori itu sendiri berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat dan melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Herzog mencoba untuk mengklasifikasikan alasan orang-orang terlibat dalam bentuk yang berbeda sebagai perilaku media, seperti pembacaan koran, berita, dan mendengar radio. Maksudnya di sini keinginan untuk memahami alasan tertentu. Banyak perempuan tertarik untuk mendengarkan opera sabun di radio. Herzog mewawancarai beberapa lusin orang-orang dan mengidentifikasikan 3 jenis utama gratifikasi. Pertama, beberapa orang menyukai drama karena pelepasan emosi yang mereka dapatkan dengan pengalaman orang lain. Kedua, pendengar tampak terlibat dalam khayalan, yaitu mereka mendapatkan kepuasan palsu dari mendengarkan pengalaman orang lain. Terakhir, beberapa orang merasa bahwa dapat mengambil pelajaran dari program-program itu. Karena jika Anda mendengarkan program ini dan sesuatu muncul dalam hidup Anda akan tahu harus berbuat apa. 10 tahun sesudahnya, Wilbur Schramm 1954 mengembangkan metode penelitian yang menawarkan komunikasi massa yang akan dipilih oleh individual tertentu. Pecahan selektif atau fraction of selection secara visual mewakili dengan tepat mengenal proses yang Ryan lalui ketika ia membuat pilihannya untuk pergi ke bioskop atau acara televisi rumah harapan untuk penghargaan per usaha yang dibutuhkan. Tahap kedua dalam penelitian penggunaan dan gratifikasi dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang-orang ungkapkan dalam penggunaan media. Contohnya Alan Rubin 1981 menemukan bahwa motivasi untuk pertemanan, kesenangan pelarian, kesenangan interaksi sosial, relaksi, informasi, dan untuk mempelajari materi tertentu. Pada tahap ketiga, para peneliti penggunaan dan gratifikasi telah tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media dengan variabel-variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual. Untuk usaha ini, peneliti berusaha untuk membuat teori lebih terjelaskan dan terprediksi. Maksudnya di sini mereka menemukan bahwa motivasi untuk pengumpulan informasi dan hiburan. Baru-baru ini, para peneliti yang menggunakan UGD tertarik dalam acara teori ini beroperasi dengan menghargai media yang lebih baru, dan kita akan mendiskusikan penelitian ini nanti pada bab ini. Sebagai tambahan, penelitian kontemporer menggunakan UGD terus meneliti mengenai alasan dan cara audiens mengonsumsi media tradisional untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Contohnya di sini seperti Darren Brown, Sharon Laurescella, Aziz Donald, dan Arsida Zaudi 2012 tertarik pada motivasi orang ketika menonton drama kriminal di televisi. Mereka menemukan beberapa dukungan untuk ide bahwa orang-orang memuaskan rasa ingin tahunya dengan menonton acara ini. Efek media. Sejarah UGT banyak berkaitan dengan cara peneliti bergeser dan berganti posisi pada efek media. Teori penggunaan dan gratifikasi bergerak lebih jauh kepada posisi yang memperhitungkan keaktifan audiens dan media yang kurang berkuasa.
Bagaimanapun ada kontroversi mengenai cara mengendalikan anggota audiens yang mungkin berada di bawah teori ini. Ia berpendapat bahwa teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ketika audiens aktif, bahkan ketika mereka menentukan sendiri untuk penggunaan media sesuai keinginan mereka dan gratifikasi yang mereka cari dalam penggunaan tersebut, efek dapat dan muncul. Kegagalan penelitian dalam penggunaan dan gratifikasi tradisional untuk mempertimbangkan kemungkinan efek media yang penting yang membimbing penulis pada karya asli untuk memberikan masukan membangun kepada kolega mereka. Maksudnya di sini bahwa kita hidup dalam dunia dan kejadian-kejadian yang dapat mendorong kita untuk mencari media dan materi yang spesifik. Blumler dan koleganya menunjukkan premis rangkaian kedua yang menjelaskan kepercayaan bahwa penggunaan orang-orang terhadap media dan gratifikasi yang mereka cari dari media adalah hal yang belum terselesaikan dan terjalin dengan dunia mereka yang hidupi. Pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik, mengarah pada tekanan untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Kedua, situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian. Informasi yang mungkin didapatkan dari media secara sederhana dapat dikatakan dunia tempat kita hidup berisi informasi yang membuat kita sadar bahwa hal-hal yang menarik bagi kita, dan kita dapat mencari lebih banyak informasi mengenai ketertarikan kita melalui media. Seperti contoh di sini adalah maksudnya secara sederhana dapat dikatakan dunia tempat kita hidup berisi informasi yang membuat kita sadar mengenai ketertarikan kita melalui media. Siapapun, dimanapun, tempat kerja, sekolah, situasi sosial apapun yang Anda masuki membicarakan mengenai bencana dan usaha penyelamatan. Masalah ini menuntut perhatian Anda. Anda mungkin mencari media untuk mendapatkan informasi, perspektif, dan analisis. Ketiga, situasi sosial dapat memiskinkan kesempatan di dunia nyata untuk memuaskan kebutuhan tertentu, dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Dengan kata lain, kadangkala situasi di mana Anda menemukan diri Anda membuat media sebagai yang terbaik, jika bukan satu-satunya sumber yang mungkin didapatkan. Maksudnya di sini situasi sosial sebagai mahasiswa akan membuat hal ini sulit. Jika ingin dikatakan tidak mungkin, Anda pergi ke New Jersey untuk menyaksikan sendiri bagaimana proses penyelamatan dilakukan. Keempat, situasi sosial yang seringkali menghasilkan nilai tertentu dan afirmasi serta penguatan dapat difasilitasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan materi media. Maksudnya di sini yaitu lagi-lagi Anda mahasiswa. Anda adalah seorang yang berpendidikan. Media menawarkan lokasi untuk afirmasi dan penguatan akan pengetahuan dan kesadaran Anda yang akan hargai. Terakhir, situasi sosial menuntut kebiasaan dengan media. Tuntutan ini harus dipenuhi untuk membina keanggotaan dalam grup sosial spesifik. Contohnya, sebagai mahasiswa, Anda dipandang sebagai masa depan untuk negara kita. Tidak hanya memiliki opini, mengenal respon pemerintah pada kejadian Sandi, tetapi Anda juga memiliki pendapat orang lain yang ingin diungkapkan sebagai pihak di luar kelompok tersebut dan tidak diinformasikan. Istilah-istilah penting. J.G. Bloomberg menawarkan beberapa saran mengenai aktivitas audiens yang mungkin dilakukan oleh konsumen media, yaitu mencakup utilitas, intensionalitas, pemilihan,
dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap pengaruh. Pertama, media memiliki manfaat bagi orang-orang dan orang-orang dapat menempatkan media ke dalam penggunaan media tersebut. Hal ini dinamakan utilitas atau utility. Seperti contoh, orang-orang mendengarkan radio di mobil atau memeriksa aplikasi dalam telepon seluler mereka untuk mencari tahu mengenal lalu lintas. Terakhir, pengaruh untuk bertahan atau imperviousness to influence menyatakan bahwa anggota audiens mengkonstruksikan arti bagi mereka dari konten atau materi dan pengaruh yang dimaksudkan untuk alasan mereka berpikir dan melakukan. Mereka sering kali aktif untuk menghindari tipe tertentu dari pengaruh media. Contohnya di sini yaitu beberapa orang membeli produk-produk sebagai dasar kualitas daripada nilainya terhadap kampanye iklan. Selain itu, memperlihatkan tidak ada agresi pada orang lain, tidak peduli lingkungan, rasa puas yang mereka rasakan dalam menyaksikan film, pengalaman aksi, dan acara televisi lainnya. Integrasi, kritik, dan penutupan. Penggunaan dan gratifikasi cukup langsung menyasar ketika mendiskusikan cara orang-orang menggunakan koran atau koran dibentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda, atau majalah atau publikasi dengan pembaca yang spesifik. Konsistensi logis. Dennis M.C. Quayle percaya bahwa teori ini kekurangan koherensi teoritis. Ia berpikir bahwa beberapa terminologi teori perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Ia juga mengatakan bahwa teori terlalu mengandalkan pada penggunaan fungsional media karena ada waktu di mana media dapat menjadi ceroboh. Utilitas. Teori ini dikritik karena beberapa prinsip sentral mungkin dapat dipertanyakan. Jika konsep-konsep kunci teori ini goyah, teori tidak dapat berguna dan tidak benar-benar dapat menjelaskan apapun. Heurism. Kita dapat melihat bahwa sifat alami heuristik dari teori ini tidak dapat dipertanyakan lagi. Peneliti lalu melakukan kerja sepanjang beberapa dekade dan teori telah menjadi kerangka untuk sejumlah penelitian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.